Jadi gini Pak Bu, kita bikinnya dari lubang itu, keluarnya tuh anak juga dari lubang itu, dan selesainya tuh anak juga lewat lubang itu. Bikinnya lewat lubang alat kelamin istri, keluarnya juga tuh anak dari lubang alat kelamin istri. Semua permasalahannya tuh anak, selesainya juga dari lubang alat kelamin istri. Caranya apa? Bapak bikin minum, colek alat kelamin istri, diaduk di minumannya. Nah airnya ini boleh diminumin, boleh bikin es teh manis, bikin es teh tawar, bikin agar-agar anterin ke rumahnya dia, bikin puding anterin ke rumah dia, bikin nasi liwet, bikin dawet anterin ke rumah dia. Begitu, bikin nasi liwet. Ya, Bapak pertanyaannya apa? Mana? Ayo, nggak apa-apa, ayo. Ya, ayo Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Yus Pramudyo. Saya tinggal di mana? Asli di Butuh, Kutarjo, Purworejo. Butuh? Iya. Kampung gue dah. Iya. Gue desa Seruoh. Betul, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Sarifudin. Oh iya. Bapak tinggal desa apa? Di Butuhnya Pak. Oh Butuh, desa Butuh. Iya. Kecamatan Butuh. Betul, iya. Oh, saya desa Seruoh Rejo. Iya. Kecamatan Butuh. Ya cuma Kuto Arjo. Kutarjo, Purworejo, ya. Berarti Bapak kalau maju dikit deket dong Dawet Irang. Nah, itu pasien saya Dawet Irang. Kebetulan rumahnya kan sebelah selatan saya. Oh, Dawet Irang. Jembatan Butuh. Sebelah timur, Pak. SMP yang arah jalan menuju ke Seruoh Lugu itu, Pak. Oh iya. Dawet Irang, ya. Jembut. Jembut, betul. Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Jembut Kecabut. Kecamatan Butuh. Ya. Itu pasien saya. Sama toko emas Pantes. Toko emas Pantes. Kuto Arjo. Ya. Oh, itu pasien saya. Toko emas Pantes. Bapak umurnya berapa? 68. Waduh, masih muda bener. Ya. Ini masih gadis-gadis, Pak. Desa Butuh, Kecamatan Butuh. Iya. Kuto Arjo. Kuto Arjo. Bapak tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak. Hah? YouTube, Pak. Oh, YouTube. Ya, kebetulan istri saya yang rajin itu. Oh, yang istri. Pertama, ya. Yang mana istrinya? Itu yang. Oh, iya. Ini Ngandong tuh ada orang pengrajin bikin peyek tuh kesukaan saya, peyek kacang. peyek kacang. Butuh. Itu, Ya kan? Butuh Peyek kacang kan? Iya. Saya favorit tuh. Yang dekat pom bensin yang sekarang deretan dekat rel ya. Oh iya iya, ada ya. Bapak cocok gak kalau saya goreng jadi peyek? Udah tua Pak, keras Pak. Alat itu kan kontrolnya masih empuk. Gantinya bruto. Apa Pak jauh-jauh dari Butuh Kuto Arjo, jauh-jauh dari Butuh Kuto Arjo. Ini belandak ke RDIY. Naik apa dari Butuh? Naik bis Pak. Oh, Murni Jaya. Bukan, Sinar Jaya. Oh, Sinar Jaya. Yang murah Pak, kebetulan. Kenapa nggak naik di depannya tuh Sumber Alam? Sumber Alam mahal. Sumber Alam udah nggak ada kayaknya. Ada, cuman ada nih sumbernya alamnya di kolong itu. Sumber Alam ya yang ngelola anaknya sekarang ya. Ya. Sudah mulai agak. Yang enak Murni Jaya aja Pak, lewat ya, depan betul. Murni Jaya. Ya. Kita ini kadang dikirimin dawet irangnya pakai Murni Jaya. Murni Jaya, ya. 600 porsi. Yang ngirimin yang Pak Wagiman apa yang? Iya. Oh, gitu ya. Terus Bapak jauh-jauh dari Butuh, Kuto Arjo, belandak ke RDIY, opok bos arah ditanyain. Ini terus terang tadinya yang rajin mengikuti istri. Ya, itu istri. Ya, jadi yang mau nanya istri apa Bapak? Kebetulan saya jadi. Boleh. Baru sekitar 2 bulan 3 bulan saya mengikuti Pak Haji, mengikuti, namun ya alhamdulillah sampai sekarang belum berhasil. Cuma emang hajatnya apa? Mau tuker tambah istri atau apa? Atau hajatnya itu istri nggak mau tuker tambah? Tidak Pak, itu sudah tua enak gitu Pak. Oh udah tua enak. Oh ini yang muda-muda alot ya? Ya yang muda alot Pak. Bagus juga jawabannya. Terus pertanyaannya apa Pak? Begini Pak. Ini saya itu punya anak 2, yang satu perempuan sudah di Semarang ikut suaminya, kemudian yang satu laki-laki juga sudah berkeluarga, cuman mohon maaf yang kecil itu laki-laki itu kebetulan nakal Pak Haji. Serumah gak sama Bapak? Suka apa ya, hobinya itu judi online tuh Pak. Kebetulan sampai numpuk hutang yang ditagih orang tuanya begitu. Ya nggak tahu-tahu. Judi online? Iya. Oh iya. Kenapa nggak Bapak semangatin jadi bandar online? Nah, itu yang saya tidak punya modalnya Pak. Orang tua gemblung. Orang tua gemblung. Jadi kalau punya modal mau dimodalin anaknya jadi bandar. Ya tidak juga ya Pak Haji. Ya nggak apa-apa lah. Gue setuju lo milih suaminya dia. Kalau jadi gue mah langsung gue Jadi anak Bapak laki masih main judi online sampai hari ini.
kebetulan ya sudah agak berkurang karena saya sudah agak sudah saya agak kerasi. Taruh tadinya kan saya nggak tahu, saya sudah berkeluarga. Begitu. Kalau dikerasi nanti dia ingat loh Pak, nanti di hari tua Bapak di usia 80 tahun dia nggak mau ngurusin Bapak. Nah itu yang saya begitu juga. Iya, jadi Bapak nggak diopenin sama dia. Iya. Karena kan dia merasa pernah diancam. Janganlah Pak. Nah, makanya Saya nggak setuju. Saya saya paksain ke sini. Iya, paksain. Makanya saya setuju paksain, Bos. Paksain Paksain. sini untuk minta penceramaan dari Pak Haji. Gua kan bukan penceramah. Ini kan termasuk pencerahan ya. Pencerahan. Ya betul. Iya, kalau gue bukan penceramah, ya, Bos. Pencerahan. Jadi gini, Pak. Ya. Pertanyaannya ya, Bapak jawab ya. Anak Bapak itu dulu Bapak buat lewat lobang alat kelamin istri apa bukan? Yang seingat saya iya, Pak. Karena kalau tidak lewat itu nggak bisa kayaknya Pak Haji. Padahal butuhnya dapat lawan. Emang orang butuh kebiasaan banyol. Wong butuh. Jadi Bapak ingat-ingat lobang mana pada saat Bapak bikin anak itu di badannya istri, kan pasti lobang alat kelamin istri dong. Iya. Oke. Kedua, kalau boleh saya tahu, itu anak keluar ke muka bumi ini lewat lobang mana dari badan istri? Dari lobang mana dia keluar ke muka bumi? Kalau orang bilang lewat Guo Garbo, Pak. Hah? Guo Garbo. Lewat? Guo Garbo. Oh, Guo Garbo. Jadi gini Pak, Bu. Kita bikinnya dari lobang itu. Ya. Keluarnya tuh anak juga dari lobang itu. Ya. Dan selesainya tuh anak juga lewat lobang itu. Bikinnya lewat lobang alat kelamin istri. Keluarnya juga tuh anak dari lobang alat kelamin istri. Semua permasalahannya tuh anak. Selesainya juga dari lobang alat kelamin istri. Caranya apa? Bapak bikin minum. Colek alat kelamin istri. Diaduk di minumannya. Nah airnya ini boleh diminumin. Boleh bikin es teh manis. Bikin es teh tawar. Bikin agar-agar anterin ke rumahnya dia. Bikin puding anterin ke rumah dia. Bikin nasi liwet. Bikin dawet anterin ke rumah dia. Begitu. Bikin nasi liwet. Buat bacem tempe. Buat bacem tahu. Buat bikin ngungkep daging ayam diungkep. Nanti digoreng. Kasih ke dia. Selama 9 hari. Berturut-turut boleh. Lengkap boleh 9 kali. Itu sudah pernah dicoba. 9 kali gak? Ya sering ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum Mbak Haji. Kalau itu yang saya coba rendeman celana udah. Oh kalah manjur Bu. Ini langsung sumbernya Bu. Kalau celana itu kan ketempelan doang. Kalau yang alat kelamin langsung Ibu colek sampai masuk agak dalam. Jangan di luar, harus masuk ke dalam. Karena kan lobang pipis sama lobang itu beda. Sama lobang enak. Kok Pak Haji tahu? Kan kemarin habis penelitian. Kita ngabisin bahan baku banyak tuh. Jadi lobang enak tuh adanya di bawah Bu. Kalau lobang pipis agak di atas. Makanya kalau kita pipis para perempuan suka berisik. Were. Gitu. Siapa kita? Jadi pakai lobang enak Pak. Yang lobang itu. Pak Haji kalau saya yang colok pakai jari saya. Nggak bisa Pak Haji. Ya udah Pak aja yang nyolok pakai tangan kiri. Nah. Kadang anak itu curiga Pak Haji. Lo bikin agar-agar dong, bikin puding, gitu bikin nasi liwet, bikin bakwan goreng, bikin peyek. Nih buat ngaduk tepungnya. Banyak cara lah bos. Atau lo mau bikin apa? Getuk, parut kelapa, nanti kelapanya dicuci pakai. Nanti airnya Bu buat bikin peyek, pura-pura anterin peyek, pura-pura bikin ayam opor, kuahnya pakai ini, bikin ayam gulai, kuahnya pakai ini. Bikin rendang, ini buat santannya, buat nyantenin sambil ibu ngomong. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Putra saya tidak main judi online lagi. Putra saya kerja gajinya sebulan 100 juta. Gue juga begitu bos. Anak gue punya klinik. Anak gue punya apotik K24. Anak gue punya apotik K24. Semuanya tiga-tiganya. Praktekin ini. Ada lagi? Oke. Jadi maunya saya Bapak dan Ibu
biar hajatnya terkabul, bisa gak ibadahnya jangan perhitungan. Karena ayatnya kan gini Pak, Bu, maafnya ayatnya gini Pak. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Ada gak ayatnya gini Pak, Bu? Ada gak ayatnya gini Bu? Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak? Gak ada, jadi utang gak dicicil dong. Kuciptakan jin dan manusia untuk mikir. Ada gak begitu? Gak ada, kenapa ibu mikir? Kuciptakan jin dan manusia untuk komen. Ada gak? Kenapa ibu komen? Kuciptakan jin dan manusia untuk mengeluh. Ada gak? Jadi yang ada, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah, makan ibadah, mandi ibadah. Ibu mandiin suami ibadah. Ibu melecetin alat kelamin suami, dipelecetin ibadah. Ibu ngetok, nggak ibadah lah. Jadi maunya saya ibadah aja Bu. Ini kan kita enggak. Pak Haji, saya udah jalanin ilmu RDA ya udah 2 minggu. Kok hajat saya belum terkabul ya. Berarti dia 1, berharap. 2, mikir. 3, ngeluh. Udah 3 pasal. Janganlah. Jadi nggak mau ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bos, jangan kalah sama orang Riau yang cair berapa miliar? Baru 4 miliar. Baru di sini berapa bulan? 3 bulan. Jadi dia apa Pak? Dia nanem. Saya bilang sama dia, bos, lo nanem udah ada terkabul belum? Udah 3 bulan. Belum Pak Haji. Jangan begitu dong bos. Itu lihat pohon mangga. Kenapa nggak berbuah? Diem aja dia. Nggak tahu Pak Haji. Mangga nggak berbuah, rambutan nggak berbuah karena banyak benalunya. Coba kamu bersihin benalunya. Dia bersihin benalunya bos. Naik dia bersihin benalunya. Resikonya apa Pak Bu kalau boleh tahu? Saya kasih uang bibit yang bisa jawab. Resikonya bersihin benalu dari bawah sampai atas. Resikonya apa coba Bu Pak? Hujan? Hah? Jatuh? Kok jatuh? Jadi bagus pohonnya. Hah? Pohonnya jadi bagus. Resikonya? Hari itu juga resikonya hari itu. Kalau pohon bagus kan lama. Nunggu 3 bulan, 4 bulan. Hari itu juga. Hari itu juga. Hah? Kontolnya gatel. Karena kan dia naik. Dia bersihin. Semutnya banyak. Pada masuk ke dalam. Pohon rambutan Pak, Bu. Pohon rambutan. Banyak gak semutnya? Banyak. Akhirnya dia ngerogoh. Aduh. Alhamdulillah. Dibersihin. Benalunya si pohon mangga sama pohon rambutan. Bersih. Nggak lama. 3 minggu atau 3 minggu lebih. Hampir 4 minggu. Dapat kabar. Betul? Pak. Bu, Pak Haji, saya mau izin, alhamdulillah hajat saya terkabul. Cair berapa? 4 miliar. Kok bisa cair? Dia ceritalah panjang lebar. Terkabulnya dia 4 miliar. Wasilahnya dalam hati saya, kok waktu dia jalanin nanem terong, cabe, tomat, kok mana nggak terkabul? Ngasih makan ikan, kok nggak terkabul? Nggak taunya salah satunya doanya pohon mangga dan pohon rambutan. Iya. Nah ibu juga begitu. Pak Haji, aku kan nggak punya pohon rambutan di rumah. Aku nggak punya pohon apa tadi? Mangga. Ibu kerok alat kelaminnya suami. Bulunya dikerok. Biar nggak nyelempet. Bohong, nggak terkabul. Iya betul. Hah? Biar nggak nyempit. Atau bapak waxing alat kelaminnya istri. Biar dia nggak waxing ke mall atau ke klinik kecantikan. Jadi bapak bilang, mama, daripada mama waxing berapa bayarnya mah? 250.000. Udah, duitnya buat mama, papa aja yang waxing. Pakai apa Pak? Pakai Pepsodent. Odol. Tarik. Terus. Mana mic-nya gue gak denger? Gue gak denger. Pakai mic dulu. Gemoynya pakai mic. Assalamualaikum Pak Haji. Ini udah 7 bulan pindah rumah ya, ngontrak di Cipinang Gading. Terus udah 3 bulan ini kepala kebas ya. Terus kalau jalan sempoyongan. Kata dokter tanggal 10 harus dioperasi.
kita daripada dioperasi mendingan lompat ke kandang gitu. Mendingan ke kandang Pak gitu daripada dioperasi mah. Iya kata Bapak ke Jakarta. Yang sakit siapa? Saya. Oh ibu, sakit apa? Kata dokter apa? Saraf. Kata dokter pertama itu belpasi cenapan dingin ya. Tuh. Terus kalau jalan sempoyongan gitu. Kalau Yang dioperasi apanya kata dokter? kepala Cina. Kepalanya dioperasi. Iya, kepala dioperasi kan kita nggak mau. Kebanyakan kan Mati. Mati. iya. Kebanyakan gitu, banyak yang gagal. Minan tuh mau Udahlah operasi aja, kita siap-siap melayat ya. Kita mendingan ke sini. Mana mic-nya nggak dengar? Mendingan ke sini, mendingan langsung ke kandang aja Bapak. Ke rumah Jawa aja kata Bapak. Ke Jawa kan sendirian, di Jawanya siapa yang ngurusin? Kalau di sana sendirian? Enggak, di sana mah banyak saudara gitu. Mana saudaranya? Banyak kan. Lah ini. Banyak di sini mah kalau ke kamar mandi ya ada yang bawain gitu. Kalau misalnya mau teh manis apa gitu, ada yang nganterin gitu. Walaupun beli-beli juga ya gitu. Tapi alhamdulillah itu banyak gitu yang. Kata dokter sakit apa? Saraf katanya. Oh. Harus diambil, ada tumor di kepala di batang saraf. Batang saraf ada tumor di sana. Jadi tanggal 10 mau dioperasi. Kita pas nispu sini. Pas nispu mau di kandang. Waktu Bapak mau di kandang gitu. Ibu mau di kandang. Enggak ada Pak Hajinya. Pasti ada. Belum ketemu Pak Haji enggak bakalan balik. Kata saya gitu. Kan yang dulu-dulu mah udah terkabul semua ya udah gitu. Rumah kan kata Pak Haji mau dilepas itunya segalnya udah. Sekarang udah 3-3 sertifikat udah di rumah. Bener udah gitu. Terus itu anak sekarang jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya itu rumah gimana gitu. Rumah udah 7 bulan. Apakah rumah itu bagus? Apakah enggak? Rumahnya bagus, yang nggak bagus ibu aja. Kalau rumah mah bagus, buktinya kan sebelum ibu tinggal di situ rumah udah ada. Iya. Tapi masa rumahnya disalahin? maksudnya gini Pak Haji, kalau misalnya ibadah juga, kalau misalnya itu benar-benar males itu udah dibentang-bentang enggak mau gitu, udah duduk. Emang ibu yang males, emang udah waktunya ibu disuruh pulang sama Allah. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya? Ini supaya gitu sehat gitu lagi, terus usahanya lancar. Gimana? Usahanya apa kan saya nggak tahu. Usahanya jualan ayam goreng. Ya udah, ibu jualan aja, nanti tinggal praktekin ilmu RDAY. Iya. Gitu. Kalau kepala pusing itu namanya penyakitnya PKD. Kurang uangnya. Penyakit kurang duit. Jadi ibu kalau saya suruh bawa semuanya juga langsung sembuh. Bawain biar sembuh. Tapi kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kenal juga baru lah, ngapain kasih uang ya? Mendingan lo gue kasih bon utang aja. Mana yang punya bon utang kasih dia. Kan kesini udah 3 bulan ya. Ini datang penyakit ini udah 3 bulan. Kesini 3 bulan nggak ketemu sama Pak Haji gitu. Jadi obatnya Bu, minum susu kambing. Ibu nanti beli susu kambing di mana aja, namanya susu kambing beku. Ambilin bos, susu kambing beku bos. Ada gak yang disuruh? Susu kambing beku ambil di kantin. Nanti ibu kukus susu kambingnya. Atau ibu mau beli di mana aja boleh, mau beli di kantin boleh. Nanti ibu beli, ibu minum. Gitu. Oh, susu kambing tiap hari gitu? Sehari 2 kali, pagi sama mau tidur. Pagi sekantong, mau tidur sekantong. Namanya susu kambing. Bawa ke sana mah beku ya. Beku, nanti disimpan di freezer. Iya. Nanti pagi kukus, minum. Ada kan tamu RDA yang berobat di sini kan? Sakit apa tuh? Oh sama? Oh sama. Mana mic-nya? Mana? Pinjemin mic-nya mana? Gimana coba cerita? Waktu datang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Haji dikasih ongkos berapa? Ya, dikasih apa dari Pak Haji? Hari Minggu saya cerita sama Pak Haji, suami hari Senin kan mau dioperasi. Saya ngejar nggak dioperasi, jadi hari Minggunya saya datang ke sini minta solusi sama Pak Haji, nggak boleh dioperasi. Ya cuma itu aja, terus saya pulang gak ongkosnya sama Pak Haji suruh ke sini lagi. Gua ongkosin berapa? 500.000. 500.000, tepuk tangan dong. Saudara bukan, temen bukan, gua ongkosin 500.000. Rumahnya di mana? Bojonggede. Bojonggede. Dari Bogor ke Bojonggede gua kasih ongkos gope, geblek kayak kurang pasen aja. Terus lanjut. Terus untuk perawatan di sini Pak Haji suruh minum susu sehari 2 kali. Iya, jadi susunya kayak begini nih, susu kambing. Ya, nanti dikukus. Nanti dikukus kan cair, dibuka, taruh di gelas, minum. Pagi kukus lagi.
Ini segelas 200 mili. Kenapa kelihatan gede? Biasa otak Pak Haji, otak marketing. Gue lempengin. Gue tipis-tipisin. Biar kelihatannya gede. Padahal segelas. Ya kan dulu gue direktur marketing bank. Gue lahir tahun 70. Umur gue 24 tahun gue udah jadi direktur di Lipo. Udah jadi direktur di bank. Jadi otak marketing. Jadi kan ceper. Jadi kelihatannya gede. Padahal bohong. Gue tipu lu di segelas kecil. 200 mili. Nah terus gue kukus. Nanti dikukus. Nanti kalau dituang di gelas. Segelas. Minum pagi. Tuang minum sore. Nih. Boleh gak Pak Haji kalau saya rendam di alat kelamin? Nggak cair. Yang ada malah meletek. Lanjut Bu, lanjut. Gimana ceritanya? Nih biar pada dengar. Tepuk tangan dulu dong. Kata dokter sakitnya apa Bu? Harus dioperasi coba. Ya, Terus tadinya gimana? Terus kemarin dipegang sama Pak Agus apa? Terus apa? Terus tadinya kalau ngomong gimana? Coba Bu cerita. Iya, kata dokter. Deketin mic-nya. Kata dokter diponis saraf kronis. Cuman bahasa Latinnya saya nggak tahu Pak Haji, susah banget. Ya, pokoknya artinya itu saraf kronis Pak Haji. Mau dioperasikan hari Senin. Saya nggak mau ke sini. Terus untuk bicara suami itu agak susah tadinya. Gitu Pak Haji. Terus kemarin di terapi sama Pak Agus. Ya lumayan. Minum apa? Minum susu kambing. Susu kambing dan air asinan. Ya, Jadi yang paling manjur susu kambing sama air asinan. Susu kambingnya pagi sama sore sama air asinan. Minum susu kambingnya sebelum makan boleh, sesudah makan boleh. Bebas ya Pak Haji. Ya, boleh. Minum susu kambingnya habis makan boleh. Apa sih kelebihannya minum susu kambing Pak Haji? Buat yang dengkulnya oplak. Kan kita rata-rata kalau udah 50 tahun kan kadang dengkulnya para ibu-ibu kan oplak, sakit. Karena kan pernah hamil, pernah melahirkan, jadi kalsiumnya berkurang buat anaknya. Nah ini obatnya ini. Itu langsung dikubur hidup-hidup. Ini pakai ini Bu. Humar. Ya, pakai ini. Pakai ini. Nah, kelebihannya apa Pak Haji kalau minum susu kambing? Kalau Bapak dan Ibu yang udah patah dipasang pen, kalau pas hujan dingin-dingin nggak ngilu. Tapi kalau nggak minum susu kambing, Bapak dan Ibu kalau musim hujan pasti ngilu. Ngilu. Nah, karena kurang kalsium. Karena usia kita udah di atas 40 tahun. Bisa gak Pak Haji susu kambing yang beku? Iya susu kambing yang bubuk? Nggak boleh. Karena itu bukan susu kambing. Kadang suka kita dibohongin. Susunya dioplos. Sama susu sapi. Tapi kalau ini kan murni. Yang lebih murni lagi ngempeng langsung. Itu kan ada embeknya. Jadi langsung pentilnya diempeng. Nanti kan ditendang sama embek. Kamu kan bukan anak saya.